مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Nah ini literally di bawah pohon. Nggak percaya? Di batangnya gede banget. Sejuk sekali kita duduk-duduk di sini, sahabat OBP. Bagaimana kabarnya sahabat OBP semuanya? Semoga selalu semangat menjalankan ibadah puasanya dan juga masih terus memikirkan kira-kira apa-apa saja tips atau hal-hal aktiviti apa yang mau dilakukan selama mengisi bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan bulan puasa, pengisian bulan Ramadan di tahun ini itu berbeda dari tahun-tahun kemarin, yaitu lebih baik daripada tahun-tahun kemarin ya sahabat OBP semuanya. Amin, amin. Ya sahabat OBP, pertama-tama kita ngucapin marhaban ya Ramadan ya sahabat, maafin kita mumpung masih awal-awal Ramadan. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat juga bagi kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, ada salah satu persoalan ya? Persoalan apa ya? Iya, itu persoalan. Bagi para ya. muslimah, warga perempuan ketika melaksanakan bulan Ramadan tiba. Kalau di bulan-bulan sebelumnya ini nggak jadi persoalan. Karena memang udah biasa. Iya, memang itu siklus ya. Tapi ketika di bulan Ramadan itu yang bikin deg-degan kita itu adalah aduh, haidku yang biasanya di bulan-bulan lain misalnya 10 hari gitu ya, atau 9 hari, ntar bulan Ramadan segitu, terus kita kodok lagi, bayar lagi. Jadi antara harusnya kan kita menyambut dengan bahagia gitu senang. Ternyata ada kesedihan terselip kan. Iya, benar banget. Karena itu ya. Iya. Karena kan ya tidak hanya haid saja ya sahabat OP semuanya, mungkin dari ada sahabat OP semuanya yang para ibu-ibu yang mungkin baru melahirkan gitu ya, masih masa-masa nifas gitu, atau ya masih yang dalam kondisi tadi ya tidak bisa berpuasa. Nah, memang ada sih rasa sedih gitu kali ya, ada sedih-sedihnya gitu ya. Terus nanti gimana gitu, terus ya kurang deh puasanya gitu. Dan nggak ada maksudnya tarawihnya nggak bisa full gitu. Betul, ya. Makanya jadinya kan itu di yang kita mungkin episode awal itu yang maksudnya itu ya disiapkan lebih dulu gitu. Karena kita sebagai perempuan misalnya yang pasti akan datang siklus bulanan itu gitu. Iya. Itu misalnya kayak khatamnya mau sebulan satu misalnya, itu nggak bisa 1 juz aja gitu, karena kan kalau hanya di ada haid one day one juz nggak mungkin gitu. Jadi sudah diantisipasi dari awal gitu. Nah kalau misalnya nggak antisipasi, nggak jadi khatam deh misalnya. Kalau hanya one day one juz gitu. Jadi minimal tuh ya 2 juz sehari gitu untuk menutupi hari haid itu. Buat itu ya. Anugerah sih Bu ya namanya haid bagi kita nih ya Bu ya. Iya, jadi untuk yang perempuan gitu yang haid di bulan Ramadan itu sebenarnya ya itu kan nggak bisa dihindari ya, semuanya itu adalah urusan Allah gitu. Jadi ya itu ketetapan Allah, kita ridho aja gitu dengan siklus bulanan itu gitu. Mungkin ya tadi kita perlu pengorbanan lagi kan, diganti di hari-hari atau di bulan yang lain gitu selain bulan Ramadan. Jadi ya sabar aja, karena itu sudah yang alami, perempuan alami gitu, dan itu adalah ketentuan Allah. Iya benar. Jadi ridho gitu. Mungkin ada yang sedih-sedih itu kan kemudian dia nggak bisa tarawih tadi, mengaji gitu, keutamaan yang biasanya kan kalau puasa di Ramadan itu beda ya dengan kita misalnya puasa di luar Ramadan, yang bagi yang mau qada nih suasananya itu beda. Jadi memang akan lebih enaknya tuh kalau bisa sih full di Ramadan. Cuman ya orang yang sedihnya itu bukan sedihnya tadi karena tidak bisa mengejar betul-betul keutamaan Ramadan itu semuanya dimaksimalkan. Makanya ada sih orang beberapa orang gitu ya, maksudnya ya pilihan juga ya bagi perempuan yang misalnya dia supaya puasanya full dia minum obat gitu supaya nggak haid gitu Bun ya.
ya boleh ya gitu, boleh aja selama memang mungkin ditinjau juga sih sisi kecocokan atau kesehatan dia dengan misalnya tidak haid di bulan puasa itu. Kalau Ramadan ini kan bisa memang sudah ini ya, ibaratnya jangankan yang haid dan pas yang sakit aja atau apa gitu kan boleh nggak berpuasa ya, selama kan dia nanti akan mengganti di bulan yang lain. Iya bener banget. Nah jadi artinya kalau Ramadan ini ibarat kita haid ya sudah gitu bisa diganti. Tapi misalnya kalau perkara sahabat muslimah yang dia lagi umroh gitu ya atau melakukan ibadah haji, nah itu memang pilihan untuk misalnya mengkonsumsi obat penunda haid itu memang harus diambil. Jangan berdiam kan waktunya nggak bisa diganti-ganti. Iya, ganti biayanya itu masalah. Kuota juga kuota buat haji umrohnya. Nah itu kalau Ramadan kan masih bisa diganti. Iya. Bener banget Bu, tadi ada muncul kesedihan ya, sedih Allah kok bisa-bisanya haid, atau yang misalnya aduh pengen deh full puasanya gitu, nggak haid seperti para lelaki kan nggak ada haid itu full enak gitu ya, salat malamnya nggak putus itu selama 1 bulan. Tapi memang di sini kesedihannya mendapati haid atau nifas tadi ya wajar gitu ya, karena kita sedih juga wajar gitu, karena memang pernah gitu ya, Aisyah itu juga merasakan sedih ketika datang bulan, tapi beliau itu sedang ini tadi melakukan apa ya, kalau tidak salah sedang safar, tapi tujuan itu mau ibadah haji gitu. Dan di sini Rasulullah itu dari Aisyah berkata, kami keluar safar bersama Nabi dan tujuan kami beribadah haji sampai ketika di Sarif atau dekat dengannya Aisyah mengalami haid gitu ya. Kemudian Nabi menemui, sedangkan aku sedang menangis. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau mengalami haid? Aisyah menjawab iya. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Maka lakukanlah amal-amalan haji saja, janganlah engkau tablik Allah sebelum engkau mandi atau setelah suci haid. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah berkurban dengan menyembelih seekor sapi dan diniatkan untuk semua istrinya. Semua istri tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sedih itu nggak apa-apa gitu. Bener banget. Iya. Sudah gitu ya, jadi lakukan yang bisa dilakukan gitu, nah ini dia kuncinya, sedang haid. Nah ini dia, bener banget ya. Kemudian yang tadi itu ya mungkin sudah di awal tadi ya, bersedih, tapi itu sudah wajar juga bersedihnya. Iya betul, karena itu sudah, jangan sampai bersedihnya tuh jadi rasa gimana gitu ya, rasa yang paling berdosa gitu. Iya kan begitu maksudnya, berkepanjangan gitu. Padahal ya itu adalah sesuatu yang sudah ketetapan Allah gitu. Kalau Allah sudah menetapkan kita ridho itu ya tinggal sami'na wa ata'na. Iya benar. Iya. Nah kemudian juga dalam hadis Rasulullah ya, At-Tirmidzi, dari riwayat At-Tirmidzi, nah barang siapa bersabda ya, barang siapa kebaikan yang dia lakukan itu membuat dia bahagia gitu, dan keburukan itu membuat dia susah, maka itulah orang mukmin. Gitu. Jadi sedihnya tuh tadi kan karena nggak bisa beramal. Iya. Ya memang gitu ciri orang mukmin. Iya benar banget. Kalau masih ada rasa sedih ketika haid itu masih ini ya, karena tidak bisa full gitu tadi menjalankan puasanya. Nah tapi di sini sahabat, insya Allah banyak kebaikan dan pahala gitu ya yang nanti Allah kasih ke kita gitu. Buat para perempuan ketika tidak bisa berpuasa atau dalam keadaan haid gitu, insya Allah banyak banget kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah yang pertama di sini bisa melakukan pelayanan atau berkhidmat, atau di sini adalah membantu orang lain terutama yang sedang berpuasa. Misalnya apa kayak gitu, termasuk di sini bayangkan menuangkan air aja itu sudah termasuk perbuatan yang ma'ruf gitu ya. Dan disebut ma'ruf itu adalah karena ini sebuah amal soleh gitu. Dan apalagi yang dilayani adalah orang berpuasa. Misalnya kita bikinkan apa, nuangkan minumnya, terus menemani sahur gitu, itu sudah luar biasa banget. Masih ada gitu ya hal-hal. Ya, kemudian memberi makanan minum orang berpuasa tadi. Nah, itu tadi benar banget. Sedekah gitu ya. Iya ya. Jadi nggak perlu
hilangkanlah kesedihanmu dengan hal-hal yang lain. Lain. Dan ketiga adalah menuntut ilmu. Nah, biasanya nih bulan Ramadan itu bulan yang penuh kajian. Iya. Kajian dimanapun Pagi, ada, sore. habis subuh, nanti habis Subuh, zuhur, nanti ba'da tarawih misalnya, ada yang sambil habis tadarusan gitu atau sembari tadarusan ada kajian gitu. Nah, yang pekanan gitu ya. benar Ada banget. juga. Nah, atau misalnya di YouTube banyak sekali program-program dari para ustadz, ustazah itu ketika sebulan penuh. Nah, itu bisa dijadikan waktu gitu loh. Lah, kalau kajiannya di masjid gimana? Nah, biasa yang apa namanya ikut suaminya misal tapi duduk-duduk di luar serambi Masjid bisa juga. iya, duduk-duduk nanti pada saat apa namanya kajiannya ikut mendengarkan. Atau di mana kayak cari, biasanya banyak nih para ibu-ibu membuka kajian-kajian di Ramadan. Semangat. Walaupun puasa ya justru Iya. semakin ini ya untuk bermajelis taklim bener. gitu. Pahalanya juga gede ya Bu. Pahalanya juga gede gitu. Terus apalagi Terus nih? yang ini juga yang biasa dakwah ya, maksud saling mengingatkan. Oh, Nah, ini kan kalau dakwah kan tidak orang haid tetap harus dakwah gitu. Maksudnya Maaf lagi haid nggak bisa dakwah. kalau baca ayatnya enggak ya. Tuh, tapi karena itu adalah aktivitas agung ya dari para nabi gitu, para rasul untuk dakwah ini. Bahkan kan peristiwa-peristiwa yang luar biasa juga terjadi di bulan Ramadan gitu, dakwahnya. Jadi walaupun Ramadan ya tetap untuk melakukan aktivitas dakwah juga bagian dari kewajiban gitu. Iya. Dan berikutnya adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah. Jadi banyak beristighfar dan sedekah itu apa namanya? Direkomendasikan oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah beliau ini diperlihatkan bahwasanya banyak nanti kaum perempuan itu yang menjadi penghuni neraka gitu, yang paling banyak gitu. Makanya di sini Rasulullah SAW menyarankan hendaklah beristighfar, bersedekah itu jadi perhatian bagi kaum perempuan, apalagi di bulan Ramadan. Si bisa kan itu kalau beristighfar Iya. segala macam. Juga sebenarnya bulan puasa atau tidak bulan puasa gitu ya, Iya. kita tidak bisa tilawah ya, zikir dan doa itu kan juga jadi bagian untuk bisa dilakukan ya meskipun sedang haid. Dan itu memang diistiqomahkan ya, zikir dan doa itu. Iya. Nah, karena doa itu adalah ibadah gitu, bagian dari hadis riwayat Abu Daud. Jadi banyak-banyakin doa deh gitu Di bulan Ramadan. tapi doa yang kebaikan ya. Oh iya dong. Doa, selipkan doa untuk kaum muslimin dan muslimat di Gaza. Salah satunya itu. Nah, di sini sahabat-sahabat berarti tidak ada yang perlu berkecil hati, jangan terlalu bersedih berlebihan. Kecewa itu insya Allah akan terminimalis karena masih banyak insya Allah ladang-ladang pahala yang bisa ditunaikan oleh para kaum perempuan di bulan Ramadan. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Tetap semangat menjalani Ramadannya para muslimah di luar sana. Saya Dina Anjarwati. Mas Yati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.